Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, inayah dan maunah atau pertolongan dari Allah jualah, kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir ini dengan harapan mudah-mudahan kajian ini selalu memberikan tambahan ilmu, wawasan keagamaan kita, dan sekaligus menambah dan menguatkan keimanan kita akan kebenaran iman Islam kita ini. Baik, ayat ke-12 yang akan kita baca ini sebetulnya merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang kemarin saya sampaikan sebagai bentuk dalil-dalil keimanan yang ditampakkan atau yang dimunculkan di dalam surat Fatir ini. Ya. Burhanul awal, pembuktian kebesaran Allah yang pertama itu adalah tentang as-sahab wal matar, awan dan air hujan yang terdapat di dalam tafsir ayat 9 yang kita sudah bahas kemarin. Dan kemudian burhan ataupun pembuktian yang kedua tentang tanda kebesaran Allah adalah khalqul insan fi atwarin, penciptaan manusia yang berlangsung secara bertahap dan terus tumbuh kembang sampai perkembangannya dari zaman ke zaman, ya. Dan kemudian yang sekarang kita bahas adalah al-burhan at-thalith, ya, bukti kebesaran Allah yang ketiga, al-bihar wal anhar was-sufun, yaitu lautan, sungai dan kapal. Ini yang kita akan bahas, dan mudah-mudahan nanti juga bisa sampai kepada al-burhan ar-rabi', bukti kebesaran Allah yang keempat, yaitu ta'aqubul lail wan nahar, tentang silih bergantinya malam dan siang, wa jiryanus syamsi wal qamar, peredaran atau pergiliran perjalanan matahari dan bulan. Baik, kita lanjut. Ini semua sebetulnya penjabaran dari ayat yang pertama, ya, yang mengatakan Allah itu adalah Fatiris samawati wal ard, sosok yang mengadakan, ya, menciptakan. Bahkan kata-kata fatir kita sudah bahas kemarin di awal, itu lebih sedikit ke dalam daripada pengertian sekedar menciptakan. Kalau menciptakan itu kadang-kadang bentuknya sudah ada. Seperti Allah menciptakan kita manusia, sudah ada bentuknya, yaitu Nabi Adam yang sudah dibuat sebelumnya, ya. Kemudian menciptakan makhluk lain pun juga demikian. Tapi kalau fatir itu adalah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Penciptaan Adam itu boleh dikatakan Allah membuat, Allah bersifat fatir di situ. Dan dia mengadakan Adam dari tidak ada bentuknya sama sekali. Kemudian ada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Dan ketika disebutkan Alhamdulillah alladzi fatiris samawati, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ya, ja'ilil malaika rusulan uli ajnihah masna wa thulatha wa ruba, surat Fatir yang pertama itu seolah-olah ayat-ayat berikutnya ini itu menjelaskan penciptaan langit dan bumi itu Allah ciptakan untuk apa? Apa isinya? Apa di dalamnya? Dan apa kaitannya dengan kebesaran Allah, keagungan Allah dalam apa yang diuraikan dalam surat Fatir ini, dalam konteks dialah Allah Al-Fatir, sang pencipta, sang sosok yang mengadakan segala sesuatu di alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Ya. Baik, kita lihat ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujad wa min kullin ta'kuluna lahman tariyya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha
wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa ma yastawil bahran, dan tidaklah sama al-bahran, dua lautan itu. Hada adbun furat. Yang ini, yang satu itu adalah adbun, airnya tawar. Furat, furat itu segar, ya, memuaskan. Sa'ighun syarabuhu, ya, menghilangkan dahaga bagi yang meminumnya. Ya. Wahada, dan yang satu milhun ujad, airnya asin. Ya. Asin dan ujad. Ujad itu kalau asin semakin asin itu jadi malah pahit, ya, tidak enak. Ya. Wa min kullin, dan dari tiap-tiap air itu ta'kuluna rahman tariyan, baik air yang tawar maupun air yang asin tadi, kalian bisa makan daging yang segar, ikan yang kita makan itu maksudnya, ya, ikan-ikanan, binatang laut, binatang air. Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha, kalian bahkan bisa makan, bisa mengeluarkan hilyah. Hilyah itu perhiasan, ya. Talbasuna, yang akhirnya jadi kita gunakan. Muncul perhiasan dari air laut itu. Watarul fulka, dan kalian lihat kapal. Fihi mawakhir, ya, di dalamnya kapal itu ada mawakhir. Ya, mawakhir itu jamak dari kata-kata makhirah. Ya. Makhirah itu artinya adalah sesuatu yang menyebabkan kapal itu bisa berlayar. Jadi itu bentuk hukum terhadap air laut yang menyebabkan dia itu bisa menjadikan kapal-kapal besar, ya, al-fulk itu supun, ya, kapal-kapal besar itu bisa berlayar, ya, bisa berangkat jauh di dalam lautan itu. Litabtaghu min fadli, semua ini agar kalian bisa mencari karunia Allah yang ada di alam semesta ini, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kita kembali lihat dulu, ya, masyhadul anhar wal bihar, dua pemandangan air laut dan air tawar, ya, atau air sungai. Taltaqi fawqa sathi hadhil ard, keduanya bertemu di bahagian dari belahan bumi tertentu. Ya, itu air laut dan air sungai. Wala yakhtalitul ma'u al-hulu al-'adb. Ya, tidak bercampur itu. Air yang sumber asalnya itu dari gunung, dari mata air, itu mengalir yang menjadi air tawar, ya, segar sungai itu, bilma ilmurri al-ujah, dengan air yang bahkan luasnya lebih luas dari air sungai yang mengalir tadi itu, yaitu air laut yang asin, yang pahit, itu tidak bercampur. Ma'annal ma'a sa'il sari' al-jiryan. Meskipun air kita tahu itu mengalirnya cepat, dan kalau dia mengalir cepat ada bisa teraduk, ya, mudah untuk dia bercampur. Ya, karena air itu mengalir, kemudian dia mudah bertemu dan bercampur. Walaula annallaha ja'ala hajizan bainahuma, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ada seperti pembatas antara keduanya, bilyabis minal ard, ya, maka yang kering, ya, dari bumi ini, la tagha ma'ul bihar ala ma'il anhar fa'afsadah, maka bumi yang tadinya kering tidak ada apa-apa ini, yang kemudian ada airnya karena sebab dari air sungai tadi dan air yang bersumber dari mata air maupun dari air laut yang mengalir menjadi air sungai itu,
Maka kalau Allah seolah tidak membuat batasannya, maka air itu justru ya yang lama kelamaan bercampur, kalau tidak dibersihkan tidak bagus, maka juga akan mengotori air laut. Ya. Atau air laut mempengaruhi rasa air sungai. Ya, seperti kita lihat air sungai kita di tanah air ini yang demikian, yang kotor, yang penuh sampah dan semacamnya. Ketika air itu penuh dengan segala macam bentuk hal-hal yang merupakan hasil penggunaan air oleh manusia, ya, bahkan mungkin oleh industri yang berarti ada pencemaran ya air itu, seolah-olah begitu dia masuk ke laut itu ada batasnya dari sungai ke laut, sehingga itu yang membuat air itu tidak mencampuri ya kotorannya yang di air sungai kepada di air laut. Nah, kemudian wa ma amkana ba'da dzalikal 'aish ala sathi hadzal kaukab al-ardi. Inilah yang memungkinkan pula kita bisa hidup di bumi ini, ya. Karena bumi ini airnya tidak terus meluap terus. Kalau ada air hujan dia turun, maka air sungai terus meluap. Air sungai sedemikian rupa ditakdirkan oleh Allah mengalir mencari tempat yang rendah. Dan sudah sedemikian rupa kita tahu sungai secara alami tanpa kita mengolah bentuk aliran air sungai dengan membuat kanal-kanal, katakanlah semacam kita di tanah air mengatasi banjir ya di Jakarta ini, sebetulnya air itu akan mengalir terus ke laut. Jadi secara tabi'i, secara alami dia akan mengalir ke laut. Dia tidak akan mungkin penuh di bumi ini. Karena kalau dia akan penuh, kita tidak akan bisa hidup di atas bumi yang kita perlukan datarannya yang kering. Ya. Karena kalau datarannya terus basah, datarannya kemudian penuh dengan air, kita tidak bisa membangun. Ya, semua tanah misalnya basah dan semacamnya. Nah, ini adalah bentuk kekuasaan Allah yang luar biasa, yang kita harusnya bisa menjadi ini sebagai tambahan bahan renungan dalam hidup kita, betapa maha kuasanya dan maha besarnya Allah menjadikan semua ini untuk kemanfaatan kita manusia. Wa ila dzalika yushiru qauluhu tabarakat asma'uhu. Demikianlah kita lihat bunyi ayat ini yang mengatakan wa ma yastawil bahrani, tidak sama dua laut itu. Kenapa disebut bahron, dua laut atau dua air ini? Itu sama dengan kita punya orang tua. Orang tua kita disebut waladani, ya, disebut walidani atau walidaini. Walid itu yang melahirkan, tapi disebut kedua orang tua walidaini. Padahal kedua orang tua kita itu berbeda, satu laki, satu perempuan. Ketika menyebut dirinya satu, boleh dalam bahasa Arab disebut al-walid, kata ganti lainnya adalah ab, bapak, dan al-walidah yang melahirkan, kata gantinya lain adalah al-um, ibu. Jadi abun, ummu, ya. Ya, itu terdiri dari ab dan keduanya disebut walidaini atau walidani, kedua orang tua. Itu begitu. Begitu pula dengan laut, penyebutan al-bahrani atau dalam bentuk mansub atau majrur bahraini. Jadi kalau disebut bahrani itu dalam bentuk dia marfu. Marfu itu bentuk asal kalimat ya sebagai subjek itu disebutnya marfu. Jadi bahrani. Kalau dia bentuk lain bahraini, artinya dua laut. Nah, penyebutan bahrani itu karena tadi walaupun satu berbeda dengan yang lain seperti ibu dan bapak berbeda, disebutnya juga walidain. Itu begitu. Menarik di sini disebutkan oleh Allah pembagiannya. Yang satu adbun furat, ya, dia adalah air yang tawar, yaitu air sungai, dan furat itu segar, ya. Jadi kita cuci muka, kita buat mandi, kita buat kegiatan sehari-hari, bahkan jadi sumber air kita dalam kehidupan sehari-hari, industri dan segala macam. Ya. Sair itu memuaskan untuk minum. Jadi kalau kita minum, kita tidak akan kehausan.
Beda dengan kalau kita minum air yang satu, yang disebutkan dalam kalimat berikutnya, wa hadza milhun ujad. Ini satu air asid dan pahit. Air laut itu kalau diminum bukan tambah memuaskan dahaga, tapi malah membuat kita bertambah haus. Ya, itu air laut. Ya, jadi disebutkan di sini jelas sa'ighun syarabuhu. Ya, yang memuaskan kita minumnya. Jadi sumber air minum itu adalah air sungai. Walaupun air laut seperti di Saudi Arabia, katakanlah, itu ditawarkan, ya, dijadikan tawar, tetap air itu bukan sumber air minum. Itu tidak digunakan untuk minum. Yang digunakan untuk minum adalah air sungai. Karena Arab Saudi, walaupun dia pinter, ya pakai teknologi memang dari Jerman, dari luar, ya, atau dari Perancis, yang itu teknologinya itu membuat air laut bisa menjadi tawar, tapi itu tidak bisa digunakan untuk minum. Itu hanya bisa digunakan untuk mandi, keperluan air lainnya. Kalau untuk minum tetap air yang bersumber dari air sungai. Ya. Kemudian kita lihat Al-Bahroni, dua laut ini, yuradu bihima ma'ul bahr wa ma'un nahr. Yang dimaksud dengan dua laut adalah air laut dan air sungai itu sendiri. Sumya an-nahru bahron, ya, disebutkan air sungai itu dengan sebutan bahr juga, ya. Di Bahron ini kan jadi dua laut. Kenapa disebut jadi dua laut? Padahal dia satu sungai. Ya, kita kan menyebutnya sungai. Dan dalam bahasa Arab juga ada bahasa sendiri, yaitu nahru. An-nahr itu sungai. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Anhar itu bentuk jamak dari nahar, dari kata-kata sungai. Ya. Sumya nahru bahran min babit taghlib. Ya. Itu biasa kalimat yang seperti itu. Sungai disebut laut, jadi dua lautan. Itu pada umumnya kata-kata dalam bahasa Arab seperti itu. Sebagaimana tadi sudah saya katakan contoh kata-kata walidani, dua orang tua. Yang asalnya adalah al-ab dan al-um. Kama yuqalu lisyamsi wal qamar al-qamaron. Nah, kalau dalam bentuk langit, benda langit, itu disebutnya al-qamaroni. Dua bulan. Nah, dua bulan itu maksudnya adalah satu asyams, satu matahari, dan satu al-qamar. Nah, itu bahasanya al-qamaroni. Wa kama yuqalu lil ab wal al-abawan. Atau dalam bahasa lain, bapak dan ibu dibahasakan bukan al-walidan, tapi al-abawani. Al-abawan dari kata dari al-ab dan al-um. Itu abawan. Jadi dalam kamus Al-Bahru, dalam kamus, ya, kamus seperti kamus Punjib, kamus Bahrul Muhit, itu mengartikan bahar adalah al-ma'ul katsir. Air yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Dia al-bahru itu adalah diartikan al-ma'ul katsir, air yang jumlahnya banyak. Adban kana au milhan. Apakah air itu tawar atau air itu asin, itu disebutnya juga al-bahru dalam kamus. Ya. Al-furatu, al-furat itu artinya adalah asyadid al-adubah. Ya. Itu sesuatu yang sangat menyegarkan. Itu al-syadid al-adubah, sangat menyegarkan. Al-ujad syadidul muluhah. Al-ujad adalah sangat asin, jadi garamnya seperti banyak. Muluhah itu garamnya asyadid, begitu banyak. Alladzi yamilu ila al-mararah, bahkan saking banyaknya itu air kalau diminum bisa kita rasakan pahit. Wa yuhriqul khalqa bi muluhati. Bahkan tenggorokan kita ini lama-kelamaan bisa seperti terbakar, panas kalau kita minumnya dari air asin. Jadi makna dari ayat ini maksudnya adalah wa ma yatasawa ma'un nahar wa ma'ul bahri abadan. Bahwa selamanya air yang disebutkan dua air laut itu, yakni air sungai dan air laut, sesungguhnya di dua hal, selamanya keduanya tidak akan punya rasa yang sama. Itu selamanya.
Fahada ma'un hulwun syadidul halawah. Air yang satu itu airnya enak, menyegarkan, ya. Bahkan ada rasa-rasa manis mungkin atau rasa-rasa yang tersendiri, ya, karena dari sumber sungai mata air tertentu, ya, kesegarannya. Yukasiru, ya, yukasiru wahjal atash, betul-betul bisa meluluh lantahkan atau menghancurkan rasa haus. Itu air yang satu, haus betul bisa hilang. Sahlul inhidar, ya, fil halqi li adubati, betul-betul memudahkan air itu untuk mengisi ruang-ruang dalam tubuh kita manusia untuk kesempurnaan penciptaan kita. Jadi tumbuh kembangnya manusia, kebutuhan manusia itu dari air sungai itu betul-betul memang yang sangat cocok untuk keberadaan untuk keberadaan air itu. Wadaka ma'un syadidul muluh. Tapi ada air, ya, yang yang dia agubat. Allah takdirkan dia ada rasanya yang berbeda, asin. Ini adalah ma'un syadidul muluhah, air yang begitu terasa rasa asinnya, murrun alqom. Jadi sampai pahit itu dirasakan, ya, di tenggorokan kita. La yakadu yustasahu li syiddati mararatihi wa mulawwahat. Di mana rasa asinnya itu tidak akan memungkinkan kita untuk merasakan hilang dahaga. Itu nggak akan mungkin, ya. Wal ayah duribat makaran lil mu'min wal kafir kama qala ba'du salaf. Ayat ini itu dijadikan oleh sebagian ulama sebagai ayat perumpamaan orang beriman dan orang kafir, bahwa mereka tidak sama. Itu begitu. Orang mukmin walaupun nampak hidupnya sama, sama-sama mencari nafkah, sama-sama bekerja, sama-sama keluar rumah, pergi pagi, pulang sore, sama-sama bekerja di kantor, sama-sama buka usaha yang sama, sama berdagang, sama berbisnis. Tapi orang beriman dan orang kafir berbeda. Karena berbeda orientasi hidupnya, karena berbeda niat dan maksud tujuannya dalam bekerja. Yang satu hanya untuk sekedar mendapatkan uang, penghasilan, ya, lalu kemudian menumpuk kekayaan, ya, mengumpulkan hartanya, sedangkan dan menikmati melalui harta itu kenikmatan-kenikmatan dunia dengan segala macamnya tanpa mempedulikan halal dan haram. Sementara yang satu, orang mukmin, walaupun pekerjaan dan kesibukannya sama, dia punya orientasi hidup akhirat. Dia punya maksud dan tujuan, apa yang dia kerjakannya dari pagi sampai sore dengan bisnis dan usahanya itu adalah untuk ibadah. Sehingga kalau dia mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan, itu adalah karunia Allah dianggapnya. Bukan hasil jerih payahnya. Karena dia sendiri bekerja itu untuk ibadah. Bekerja itu sebagai kewajiban dia, sebagai seorang suami, ya katakanlah demikian, itu harus bekerja, harus keluar rumah. Tidak boleh diam di rumah begitu saja. Ya, maka, ya, apa yang dia peroleh itu baginya adalah betul-betul karunia Allah. Ya. Nah, itu perbedaannya dengan orang yang kafir itu tadi. Jadi digambarkan seolah ada perbedaan air laut, dua air laut itu, yang satu air laut yang asin, yang satu air sungai yang tawar itu bisa dijadikan perumpamaan sebagai perumpamaan orang mukmin dan orang-orang kafir. Wal hikmatu fi kauni ma'il bahr ja'alahu Allah milhan ujajan. Sekarang kita lihat apa hikmahnya Allah menjadikan air laut itu sedemikian rupa yang terasa asin ini. Padahal dia merupakan bahagian terbesar dari bumi ini. Katanya 2/3 bumi ini itu adalah lautan. Ya. La yudaku wa la yusam. Dia tidak ada rasa enaknya sama sekali, tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan dahaga. Ya. Secara langsung bagi tubuh kita dia tidak ada gunanya. Hiya li'alla yuntanu min taqadimid duhur wal azman. Ya. Mungkin kalau dia tidak ada gunanya untuk hidup kita manusia,
Dan sejak awal manusia hidup di sejak zaman Nabi Adam, dia akan Allah jadikan kering dan kemudian hilang. Tidak mungkin Allah jadikan dia tetap berada sebagai air laut yang begitu luas sampai hari ini kita hidup bersama dengan air laut itu. Ya. Fa yahliku man natnuhu sukanul alam al-arabi. Boleh jadi, ya, kalau hanya air itu saja yang ada dalam kehidupan manusia, misalnya sudah hilang, punah umat manusia ini, tidak ada lagi manusia. Walau kana, ya, adban wa huwa sakin lafasadat wa afsad. Nah, bahkan kalau seandainya air itu adalah air tawar yang sebesar lautan 2/3 alam itu, sementara dia adalah air yang rasanya tidak asin, tidak seperti air laut yang sekarang, dan dia adalah air yang tenang, ya, maka itu akan menjadi air yang justru bisa merusak. Seperti kita lihat air sebuah kolam, ya, kalau dia tenang, airnya tawar sekalipun, ya, walaupun kolamnya besar, lama-kelamaan air itu akan menjadi air yang bahkan merusak, ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi justru dengan kadar air laut yang asin seperti itu menjadikan air itu jadi tetap wujud, ya, dan ada di bagian bumi ini. Bahkan tadi kita dalam penelitian itu dikatakan 2/3 isi bumi itu adalah air laut, karena kemanfaatannya ada pada sisi lain. Ala taro ilal ain allati biha yandurul insan fayaral ard was sama. Bukankah manusia kalau dia melihat dengan pandangan matanya saja, ya, secara kasat, walaupun dia ada di lautan, yang dia lihat itu adalah tetap bumi dan langit. Apalagi kita melihatnya dari hamparan dataran ini, langit dan bumi yang kita tahu. Begitu pula kita di lautan, kita melihatnya itu adalah langit dan bumi. Tidak merasakan itu adalah sebuah lautan saja. Padahal kita sedang berada di sebuah kapal dalam lautan yang sangat luas saja. Wal alim, ya, wal alwan. Begitu wal alam wal alwan. Bukan alim, wal alam wal alwan. Yang kita saksikan itu adalah fenomena alam dan segala macam pernak-perniknya, warna-warnanya. Wa hiya syubhatun maghmurah fid dam wa ma'ul ain malih. Ya. Itu adalah sesuatu yang katakanlah menipu mata sebetulnya. Ya, mata taunya itu langit dan bumi saja sudah. Nah, dia menyatu, ya. Bahkan dari kejauhan itu kita lihatnya bumi dan langit itu nampak menyatu gitu. Air laut dengan langit, ya. Karena dia tidak menyatu. Itu semuanya adalah karena tipuan mata. Ya. Wa ma'ul ain malih. Tanpa kita sadari, ternyata ini untuk keterangan tafsir ini, ya, Pak, para jemaah sekalian, itu air mata kita pun itu terasa asin. Air mata manusia, coba sekali-sekali, air mata kita yang kita keluar kalau menangis, coba kita rasakan. Itu bukan tawar, tapi itu asin. Itulah yang memberi kehidupan pada bola mata kita itu. Ya. Dia harus ada rasa asinnya. Wasyaham la yusanu ila bil milh. Satu bentuk kehidupan yang bergerak itu tidak bisa hidup di sebuah air yang tawar begitu saja. Karena air tawar itu harus mengalir terus, ya. Dan kita minum itu kan mengalir juga jadinya, mengalir di tubuh kita, menyatu menjadi darah terus. Dia tidak boleh hanya dalam sebuah tempat begitu saja. Makanya air kolam itu tidak baik kalau kita kan mandi air kolam dengan mandi dengan air pancuran, itu air yang dari pancuran lebih menyegarkan, lebih banyak unsur oksigennya, ya. Karena air itu mestinya dilewati begitu saja, hancur. Kalau dia ditempatkan dalam sebuah tempat, kita mandi, nah, memang kita merasakan seperti segar, air itu jadi dingin, ya, di sebuah kolam, tapi air itu sebetulnya tidak mengandung oksigen yang lebih banyak daripada air itu ketika dia mancur, ya, ketika dia bergerak.
Karena sunnatullah, hukum air bagi air tawar itu adalah dia bergerak, ya, dan dia harus berpindah-pindah. Kalau dia tetap, dia malah akan merusak. Nah, air yang tetap, yang di sebuah tempat dia tetap ada di tempatnya itu, nah, bisa menghidupkan sesuatu, bahkan itu adalah air yang justru ada rasa asinnya. Itulah air laut. Yang kita tidak tahu ternyata demikianlah Allah menciptakan air laut yang luas dan besar itu ada rasa asinnya, karena di situ ada sebuah hukum yang di situ menjadikan kapal-kapal besar bisa berlayar. Itu begitu. Ya. Kemudian di sini dikatakan lebih lanjut, ya. Fandur ila hikmatillahil balighah. Coba perhatikan hikmah Allah yang betul-betul bisa menyentuh hati kita. Fi ja'li muyahul bihar malihah. Ketika Allah menjadikan air laut itu tawar. Mungkin nanti ya di antara kita kalau ada yang mengerti tentang air laut lebih lanjut bisa menjelaskan itu hikmahnya luar biasa Allah menjadikan air laut itu asin. Tsumma dzakara ta'ala ni'matahu 'ala ibadihi. Kemudian Allah menyebutkan nikmat Allah lainnya kepada kita hamba-hambanya, bi ikhrajis samak wal hitan lahu minal bihar wal anhar. Allah katakan ya bahwa di dalam air itu masing-masing, baik air yang asin tadi air laut maupun air yang tawar air sungai, terdapat ya samak ikan, ya daging-dagingan, maksudnya ikan dan makanan makhluk lain yang ada di air laut itu atau air tawar itu yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Ya. Wa kadzalika ikhrajul hilyah lahum minal lu'lu' wal marjan. Begitu pula dari air laut itu dan sebagian dari air sungai juga ada, Allah keluarkan perhiasan. Ya, perhiasan yang seperti perhiasan mutiara, ya, ya itu dari benda-benda yang ada di lautan itu, ya, benda mutiara, permata, liyakuna hilyatan wa zinatan linnisa. Ini menjadi perhiasan yang membuat lebih cantik seorang wanita, ya. Wanita itu akan nampak lebih indah, lebih cantik dipandang kalau mereka menggunakan perhiasan. Makanya perhiasan itu identik dengan wanita sebetulnya. Dan wanita pun disebutkan oleh Allah sendiri, mereka adalah perhiasan. Jadi kata Allah itu, kata Nabi, maksud saya bukan Allah ya, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha, dan perhiasan yang paling indah yang ada di dunia itu adalah al-mar'atus salihah, seorang perempuan yang soleh. Ya, jadi perempuan soleh itu dikatakan oleh Nabi adalah perhiasan dunia yang paling indah. Jadi dibanding perhiasan dunia manapun, maka wanita adalah perhiasan dunia yang paling indah. Jadi identifikasi wanita dalam bahasa lain disebutkan sebagai hiasan, itu membuat mereka memang cocok dengan perhiasan itu sendiri. Kalau laki-laki nggak cocok, ya kita pakai anting, kita pakai gelang, kita pakai rantai, kita pakai apa gitu, nah, itu bukan perhiasan. Jadi laki-laki kalau pun pakai rantai, itu kayak orang-orang Cina banyak pakai kalung gitu, itu kalungnya yang besar-besar, tebal-tebal, itu kalung niatnya buat menyimpan itu, buat investasi itu, katakanlah begitu, bukan kalung perhiasan. Kalau perhiasan kan dibikin macam-macam. Ya. Kemudian wadhalika min fadlillahi 'alal bashar, itu juga adalah karunia Allah kepada kita umat manusia. Tsumma jiryanis sufun al-'azimah ad-dakhmah fawqa sathil ma'. Kemudian berlayarnya kapal-kapal besar itu juga menunjukkan kekuasaan Allah lainnya. Dia bisa berlayar kapal sebesar itu di lautan. Min ayatillahil bahirah. Ini pembuktian tanda kebesaran Allah yang nyata buat kita. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu, itulah Allah katakan dalam bahasa di ayat 12 ini, wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan demikianlah ya Allah jadikan, kalian lihat ya, Allah jadikan laut itu ya sebagai kalian lihat ya, kapal itu ya di dalamnya itu ada
mawakhir, ya. Sekali lagi, mawakhir itu kapal-kapal yang kamu lihat berlayar, dia menjadikan sedemikian rupa kayak ada apa ya? Kayak laut itu kan dengan adanya ombak, dia tadinya menyatu gitu. Kemudian dengan adanya kapal lewat, itu ombak itu jadi terbelah. Nah, itu begitu. Itu mawakhir itu. Gitu. Ya, pengertian mawakhir itu begitu. Jadi ombak besar, begitu kapal lewat, dia terbelah kiri ke kanan. Nah, itu arti mawakhir. Allah jadikan kapal-kapal itu bisa membelah laut sehingga bisa berjalan sedemikian jauh, sedemikian panjang, yang perjalanannya itu bisa menjadi manfaat bagi manusia mencari rezeki di tempat lain. Nah, ada yang membawa barangnya dari kampungnya, dibawa ke tempat lain dengan kapal laut, dan di tempat tujuan dia menjual barangnya, sementara barang di tempat yang lain, di kampung lain, mereka ambil, dibawa, dijual ke tempatnya. Dan dalam skala besar, itu menjadi ekspor impor. Sampai sekarang, ekspor impor itu betul-betul bersumber dari keberadaan laut. Itu yang paling dominan. Berapa sih yang bisa dibawa kalau dengan pesawat terbang? Tidak akan bisa banyak. Tapi dengan kapal laut, barang-barang dalam bentuk kontainer-kontainer itu bisa dibawa melalui kapal laut. Itu semua adalah bentuk karunia Allah kepada kita umat manusia. Tanpa kita sadari, ya, perpindahan barang-barang dalam jumlah yang besar itu mesti menggunakan kapal laut, dan berarti menggunakan air laut yang Allah ciptakan dalam bahasa Al-Quran memang untuk manusia mencari karunia-Nya. Ya. Wala'alakum tashkurun. Tujuan utamanya adalah agar manusia banyak bersyukur kepada Allah. Diciptakan laut sedemikian luasnya yang menjadi sebab manusia berjalan, ya, dari satu pulau ke pulau lain, satu tempat ke tempat lain, satu negara ke negara lain, ya, saling menukar barang, saling menukar hasil-hasil bumi mereka semua. Nah, itu adalah karena sebab berjalannya kapal laut di lautan membelah air yang besar itu. Di tarol fulka, ya, al-azimah allati tusbihul jibal fi dokhamatiha. Kalian lihat kapal itu sebesar itu, yang kalau kita lihat kapal besar, Pak, itu para jemaah sekalian, itu seperti sosok gunung gitu. Kapal besar itu kan kayak bukit, kayak gunung, tapi bukit itu bergerak gitu. Bukit itu membelah laut, itu begitu. Nah, ini luar biasa, kapal-kapal besar. Tapi kalau kita kapal-kapal tanker itu, tanker ya yang menjadi pengangkut minyak, kapal tanker yang menjadi pengangkut pasukan, pesawat terbang, jadi landasan pesawat terbang tertentu, itu betul-betul kapal yang sangat besar. Nampak mirip seperti gunung, ya, yang tinggi. Ya. Yang terjadi adalah tusyaqu ubabal bahar. Dia bisa membelah laut, air laut, terbelah. Itu disebut makhira itu tadi. Ya, wa tarfulka fihi mawakhira. Mawakhir itu jamak dari makhirah, ya. Itu bentuk tunggalnya makhir, ya. Makhir pakai kha, ya, makhirah atau mawakhir. Itu yang membelah laut. La tughrikil ma, ya, muqbilatan wa mudabbirah. Berlayarnya kapal itu bisa terus diarahkan ke depan, ya, dikendalikan oleh kita manusia, mudabbirah, teratur. Kita yang membuat dia ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat. Kita yang memilihnya untuk berjalan itu. Bahkan pada awalnya, ketika belum kapal mesin, ya, masih menggunakan layar, itu air laut sedemikian rupa itu karena didorong oleh angin yang kuat, menjadikan dia berombak. Ombak itu bergerak ke kiri ke kanannya itu sudah merupakan sunnatullah. Sehingga kapal layar pun yang tujuannya misalnya ke utara, dia bisa ke utara terus. Yang tujuannya ke selatan, dia bisa ke selatan terus. Yang tujuannya ke barat, bisa ke barat terus. Itu dialirkan oleh ombak-ombak yang ditiupkan oleh angin sedemikian rupa, membuat mereka mengalir ke tujuan yang dikendalikan oleh kita manusia. Kita yang mengatur layarnya berkembang kemana-kemana, kan gitu. Nah, kalau sekarang kita yang mengendalikan melalui mesin, ya, dengan kapal-kapal besar itu. Semuanya itu adalah bentuk, ya,
sesuatu benda yang kata Allah yang dalam tafsir ini disebutkan tahmilu ala dhahriha al-aqal wal bada'i war rijal, membawa di atas punggungnya kapal itu barang-barang yang sangat berat, benda-benda yang berat, penumpang kita manusia. Yang itu sudah dikatakan oleh Allah sejak awal, kalau mungkin para jemaah masih ingat, di surat Yasin. Waktu kita bahas surat Yasin terdahulu, itu sudah dikatakan 41-nya, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah kepada umat manusia, Allah telah menjadikan membawa anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam dalam sebuah kapal yang dengan mashhun. Mashhun itu penuh muatan, ada isinya. Jadi kapal yang bisa berisi. Wa khalaqna lahum bimithlihi ma yarkabun, dan kemudian Allah ciptakan yang serupa dengan kapal Nabi Nuh itu kendaraan lain yang bisa menjadi sebab kalian mengendarai kendaraan untuk jadi alat transportasi. Baik menjadikan kapal yang lebih besar untuk berlayar di lautan, maupun kita menciptakan kendaraan lain seperti mobil, motor, ya pesawat terbang dan lainnya. Semua alat transportasi waktu itu diilhami oleh keberadaan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya begitu. Bayangkan Pak, umat manusia tidak akan tahu tentang penggunaan air laut itu sebagai tempat untuk berlayarnya sebuah kapal besar kalau tidak diilhami oleh nilai-nilai ajaran tauhid, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam waktu itu. Oleh sebab itu Allah katakan di ayat 12 ini, semua ini adalah Allah peruntukkan untuk kita manusia, untuk kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Ya. Jadi wahia la tughriqu fil ma. Allah takdirkan sedemikian rupa dengan hukum-hukum fenomena alamnya ini atau sunatullah, hukum Allah yang ada di alam semesta ini, itu kapal tidak tenggelam. Hanya sebab kesalahan manusialah yang bisa menyebabkan kapal itu tenggelam. Misalnya karena dia salah setir, menabrak karang, menabrak orang besar, atau salah pengoperasian secara mesin, itu yang bisa terjadi tenggelamnya kapal. Di annallaha ja'ala fil ma'i kasafah khassah. Karena Allah menjadikan di lautan itu seolah-olah ada sesuatu yang tebal, yang khusus tersendiri. Dia memang berat, bisa menahan berat. Itu dalam hukum alam bentuknya sebetulnya. Jadi hukum Allah terhadap alam. Wa ja'ala fil ajsami allati tusna'u minha as-sufun kasafah khassah. Allah juga menjadikan dalam tubuh kita manusia itu terbuat sedemikian rupa, ya, ada hal-hal yang membuat dia bisa kuat berada di lautan itu. Jadi badan kita ini, walaupun kita ada di lautan, kita bisa katakanlah tidak mudah orang kena mabuk angin laut itu seperti itu katakanlah. Ya meskipun tetap ada beberapa orang yang tidak pengalaman dalam mengatasinya nantinya. Tapi Allah menciptakan sedemikian rupa berlayar di lautan bagi kita manusia pun bisa cocok. Ya. Artinya kita bukan seperti ada di atas udara yang semakin sempit, ya oksigen di sana, yang sehingga kita tidak akan mungkin kalau berada di atas sana di udara itu tidak dalam sebuah pesawat, tidak dalam sebuah ruangan khusus yang di situ air conditioning itu betul-betul dikondisikan sedemikian rupa secara khusus, ya. Di pesawat terbang, kan pesawat terbang kalau dibuka saja pintunya atau jendelanya, nah itu bisa sudah kacau kita ada di dalam pesawat. Dan udara di luar pesawat, kalau kita sekali-kali perhatikan waktu naik pesawat, itu suhu udara di luar dengan suhu udara kita di dalam pesawat itu jauh berbeda. Suhu udara di luar bisa minus sampai 40 derajat. Tapi di dalam kita bisa sampai katakanlah hanya 22 atau 18 derajat sebagaimana suhu AC kita pada umumnya. Itu begitu, ya. Bisyaklin yumkin ma'ahu tufusun ala sathil ma'. Allah takdirkan hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta itu sedemikian rupa bentuknya memungkinkan kapal besar itu bisa berada di lautan tanpa tenggelam. Wa sayyaraha fihi,
bahkan bisa Allah perjalankan, bergerakkan, itu digerakkan kemana-mana. Wa kullu dzalika bitaskhiril maula jalla wa ala. Itu semua karena Allah telah menundukkan laut ya dan bumi untuk kepentingan kita manusia. Jadi Allah yang menundukkan lautan untuk kita manusia. Walihada qala subhanahu litabtaghu min fadli. Itulah makanya Allah katakan agar kalian mendapatkan karunia-Nya. Wala'alakum tashkurun. Itu demikian. Itu Al-Burhan As-Salih, ya, pembuktian kekuasaan Allah yang ketiga. Adapun Al-Burhan Ar-Rabi yang keempat adalah di ayat berikutnya. Ta'aqubul lail wan nahar wa jiryanus syams wal qamar, yaitu bergilirnya silih bergantinya malam dan siang dan beredarnya matahari dan bulan. Wa minal barahin adalah ala azmatillahi wa jalalihi wa wihdaniyati wa qudratihi. Dan di antara bukti kekuasaan Allah yang berikut yang ditampilkan dalam surat Fatir ini yang menunjukkan kebesaran Allah, kemuliaannya, keesaannya, dan maha kuasanya yang betul-betul luar biasa dibandingkan dengan kuasa kita manusia, yaitu masyhadul laili wan nahar, pemandangan tentang adanya malam dan siang itu sendiri. Yata'aqabani bidawamin wastimrarin. Keduanya berada dalam kehidupan kita manusia terus menerus. Ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, dan terus menerus. Tidak selamanya siang, tidak selamanya malam. Duna khalal wattirab. Ya. Betul-betul tidak ada jeda waktu yang signifikan. Tidak mungkin tiba-tiba yang tadinya siangnya katakanlah 10 jam, malamnya 14 jam, besok tiba-tiba siangnya 2 jam, malamnya 22 jam. Itu tidak begitu. Semua ada berangsur-angsur waktu. Walaupun ada perbedaan, siang dan malam itu berubah waktu. Kadang siang yang 13 jam, malam yang 11 jam, kadang siang yang 14 jam, malam yang 10 jam, ya, atau sebaliknya tidak ada tertentu, ada yang siang cuma 2 jam, 3 jam, kemudian malamnya yang 20-an jam. Nah, itu semuanya adalah sesuatu yang ketika berubah pun berubahnya berangsur-angsur. Dan ini dalam kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah. Ya. Wastakhirus syams wal qamar. Juga Allah menundukkan matahari dan bulan itu. Bijriyan yajriyani bi hisabin daqiq. Yang keduanya beredar dengan perhitungan yang yang sangat cermat. Ya. Allah menjadikan matahari dan bulan itu dalam sebuah perhitungan yang jelas, cermat. Ya, dalam surat Yunus ayat 6 itu dikatakan, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran," ya. "Wa qaddarahu manazila," ya, "lita'lamu 'adada sinina wal hisab." Allah menjadikan matahari sebagai sumber sinar, sumber terang, dan Allah menjadikan bulan sebagai cahaya. Karena bulan itu sebetulnya pantulan dari sinar matahari, ya, pada malam hari, itu pantulan dari sinar matahari di belahan yang lain. Lalu kemudian Allah jadikan keduanya, matahari dan bulan, berputar di garis edarnya masing-masing tanpa perubahan yang katakanlah perubahan atas kehendak Allah. Gitu. Ada sistemnya, ada aturannya. Dia bukan berubah semaunya, berputar dari kiri ke kanan. Dia tidak bisa berputar dari kanan ke kiri misalnya. Atau kecepatannya pun juga diatur oleh sistem yang sudah Allah ciptakan. Ya. Ilal ajal al-mausum lahuma. Sampai waktu yang telah Allah tentukan bagi keduanya. Alladzi la ya'lamuhu illa khaliquhuma. Yang tidak ada tahu tentang rahasia penciptaan matahari dan bulan dengan beredarnya keduanya itu kecuali Allah. Ya. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Itu bunyi ayatnya. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan Allah memasukkan siang ke dalam malam. Wa sakhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan, kullun yajri li ajalin musamma. Keduanya beredar pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Dia tidak bisa berjalan semaunya matahari, itu pula bulan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah
Tuhanmu. Dialah sosok yang memiliki kekuasaan atas semuanya itu. Dialah yang mengendalikan semuanya itu. Walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang senantiasa tadinya berdoa, beribadah kepada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang itu, benda-benda itu yang mereka sembah selain Allah itu, benda-benda itu tidak bisa menguasai, tidak bisa menciptakan apapun. Walaupun ya kitmir itu selaput daripada kulit kita manusia. Yang tipis itu. Kita ini kan ternyata kulit ini tebal ini, Pak. Ada beberapa selaput, berapa lapisan. Ya. Lapisan kulit manusia yang paling tipis sekalipun tidak bisa diciptakan oleh sesembahan yang disembah oleh manusia. Katakanlah kalau manusia menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah patung, menyembah berhala, bahkan menyembah manusia sekalipun, maka semua sesembahan itu tidak bisa menciptakan apapun sedikit pun, termasuk selaput kulit manusia yang tipis itu nggak bisa diciptakan. Ya, jadi kalau digambarkan Allah kekuasaannya sedemikian rupa sampai 4 pembuktian itu, yang terakhir ini adalah tentang penciptaan matahari dan bulan, lalu siang dan malam, ya. Yang siang dan malam ini itu difungsikan ya sedemikian rupa. Kalimat Allah masukkan ya malam ke dalam siang, maksudnya adalah satu saat waktunya malam itu berkurang, maka siang yang lebih panjang. Sementara saat yang lain, kalau Allah katakan wa yulijun nahar fil lail, Allah masukkan siang ke dalam malam, maksudnya adalah waktu siang menjadi berkurang, yang lebih panjang waktu malam. Itu biasanya lebih sering kita rasakan kalau di daerah-daerah di Eropa sana ya, di Timur Tengah. Kalau kita di Indonesia ini perubahannya tidak begitu signifikan. Ya meskipun kita merasakan mungkin waktu subuh, ya kalau yang malamnya pendek, subuh itu bisa jam 4 lewat 6 menit, lewat 5 menit. Ya. Tapi kalau waktu malam yang lebih panjang di tanah air, itu subuh itu bisa jam 4 lewat 50 menit. Ini sekarang kita lagi menuju ke atas ini. Ya, sampai nanti mungkin subuh jam 4 lewat 49 atau lewat 50 menit. Sekarang sudah jam 4 lewat 46 menit, katakanlah begitu. Nah itu tandanya siang dimasukkan ke dalam malam. Malamnya lebih panjang daripada siangnya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-14 itu dikatakan, intad'uhum, maka dari itu kalau kalian berdoa kepada mereka, meminta kepada benda-benda itu, kepada sesembahan selain Allah, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u fastajabu lakum, kalaupun mereka bisa dengar, mereka nggak bisa mengabulkan permohonan kalian. Wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian kepada mereka. Jadi nanti patung-patung itu akan mengatakan, saya tidak minta kalian menyembah kami. Langit itu akan mengatakan, saya tidak minta kalian menyembah langit. Matahari mengatakan, saya tidak minta kalian menyembah kami matahari, menyembah kami bulan, menyembah kami manusia. Bahkan Fir'aun nanti akan mengatakan, saya sesungguhnya tidak dengan benar-benar meminta kalian menyembah aku, kata Fir'aun nanti di hari kiamat. Sebagaimana ungkapan ini dikatakan oleh iblis atau setan ketika nanti di hari kiamat itu dikatakan, ini qad kafartu, aku sudah mengingkari kalian berbuat syirik kepadaku sejak awal sebetulnya. Aku tidak setuju kalian melakukan itu. Itu di surat Ibrahim ayat yang ke-22 ya. Itu ada kalimat inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sesungguhnya sudah tahu tidak benar perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang Maha Gagah. Tidak mungkin aku bisa seperti berkuasa seperti kekuasaannya. Jadi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sudah dikatakan oleh setan. Dan itu nanti di hari kiamat semua benda-benda langit, benda-benda yang disembah oleh manusia, maksud saya, ya segala hal itu akan bersaksi seperti itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin, dan mereka tidak bisa menceritakan dengan detail segala hal sebagaimana Allah menceritakan itu kepada kita dengan detail. Jadi ya khabir,
yang bisa menceritakan sesuatu dari kita lahir sampai kita mati, ceritanya tidak ada yang kurang sedikit pun, itu Allah. Cermat, ya, semuanya terliputi, semuanya ada dalamnya, seperti sebuah CCTV yang ada suaranya, yang ada ruhnya. Nah, sedangkan benda-benda yang disembah oleh kita manusia itu tidak akan bisa menceritakan tentang kejadian kita manusia semua. Ya, jadi makna ilajul lail finnahan, sekali lagi di sini, ya, itu adalah huwa annahu ta'ala bi qudratihi yunqis minal laili wa yazidu finnahar. Makna daripada Allah memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam adalah Allah dengan kekuasaan dan kehendaknya mengurangi malam, menambah siang. Nah, itu begitu. Itu. Dan bisa terjadi wa yunqis minan nahar wa yazidu fil lail. Allah kurangi siang, Allah tambahkan waktu malam. Itulah makna tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Engkau masukkan ya Allah malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Jadi malam dikurangi supaya siang bertambah, atau sebaliknya siang dikurangi supaya malam itu bertambah. Ya. Fayudhifu min hada ila hada bil aks, dan terus berlangsung ini dengan tambahan yang lebih kurang, dengan tambahan yang kurang lebih, semuanya itu, dan sebaliknya itu adalah dalam kehendak Allah. Hadhihi minal ayatil bahirah. Ini adalah bukti kekuasaan Allah yang nyata berikutnya. Ya rohan nas fi kulli sabahin wa masain. Manusia menyaksikan kenyataan semacam ini di waktu pagi dan sore. Ya. Wasif wasyita, ya, dan di waktu musim panas dan musim dingin. Ya, musim panas, musim dingin itu beda siang malamnya. Ya, ada yang subuhnya jam 4, ya, misalnya kayak di tempat yang ada musim dingin itu, kalau musim panas itu subuhnya itu bisa jam 4, bahkan bisa jam 4 kurang. Ya, tapi ketika di musim dingin yang malamnya lebih panjang, itu akan terjadi subuh itu bisa jam 6, jam setengah 7 pagi. Itu bisa terjadi demikian. Walakin il faham laha, ya. Walakinna allafahum laha. Allah mengatur keduanya, ya. Dikendalikan keduanya. Wa'tiyaduhum ru'yatuha. Kebiasaan kita melihat itu, dan itu berubah. Yaj'aluhum yafqiduna raw'atuha. Walau nadhara insan bi ainil basirah la ra'a la ajab al mujad. Manusia kalau coba sedikit merenung, melihat dengan mata batinnya semua perbedaan-perbedaan waktu yang semacam ini, niscaya dia akan bisa menemukan kekuasaan zat yang mengatur semua ini dengan baik. Ya, semua teratur. Ya. Mashhadul lail wa huwa ya'kul minan nahar. Ya, pemandangan malam. Ya, wa huwa ya'kul minan nahar. Wa ka'annama yadkhul fihi wa mashhadun nahar wa huwa ya'kul minal lail. Jadi ketika malam hari dia makan siang, ya. Begitu pula sebaliknya ketika pemandangan di siang hari dia makan daripada malam. Jadi maksudnya siang menelan malam sehingga siangnya lebih panjang. Malam menelan siang sehingga siang lebih pendek. Malam menelan siang, malam jadi lebih panjang dan siang jadi lebih pendek. Ini bahasa Arab itu membahasakan sampai sedemikian rupa, disebutkan istilah ditelan, ya. Malam menelan siang, siang menelan malam, ya. Wa ka'annahu yadkhulu fihi wa bainama ad-dunya masyriqah sati'ah idza bidzulam yahjumu 'alal karrah al-ardiyah. Begitu pula dalam kehidupan ini. Katakan begitu. Kehidupan ini begitu. Dia seperti bola berputar. Makanya ada yang mengatakan bumi itu bulat, begitu. Dia berubah. Tadinya dapat bagian di sini terang, bagian di sini gelap. Ya, dan terus dia berputar, itu begitu. Nah, itu faidan nas fi dzulam damis. Tiba-tiba kita yang tadinya ada di siang terang, tiba-tiba sudah ada di kegelapan, itu ada di malam hari. Ya. Wa ka'anal alam taghayyar wa tatabaddal. Begitulah kehidupan alam ini berubah dan terus berubah, ya, berganti-ganti. Tuma yatanafas as-sabah. Kemudian kita bisa menghirup kembali udara segar ketika bangun di pagi hari waktu subuh.
wa yantashiru dhiya ruwaidan wa yatalasha dhulam syai'an. Berangsur-angsur terang itu ketika muncul fajar subuh mulai kelihatan. Berangsur-angsur sedikit demi sedikit terang, sementara gelap semakin lama berangsur-angsur hilang. Ya, itu tanda fajar itu. Tanda fajar subuh itu adalah berangsur-angsur gelap hilang, sementara berangsur-angsur terang terus menjelang. Ya, terang terus menampakkan dirinya. Ya. Wa min athari hadzal ilaj. Ini sebetulnya pembelajaran buat kita, seperti itulah sebagai sebuah perubahan. Perubahan kalau kita sakit sembuh seperti itu. Ada tahapannya kita untuk menuju sembuh dari sakit. Ada tahapannya kita dari ingin mendapatkan sesuatu itu ada waktunya. Makanya kita disuruh bersabar. Jangan lihat ujungnya saja. Kalau ujungnya memang sudah selesai, kita akan bisa. Tapi terbayangkan oleh kita akhir dari penyakit itu adalah kesembuhan. Terbayangkan oleh kita akhir dari sebuah perjalanan safar adalah tiba di tujuan. Maka kita akan bersabar dalam perjalanan yang melelahkan. Makanya Nabi juga katakan as-safar nisful azab. Bepergian jauh itu seperti separuh kita merasakan siksa. Karena perjalanan jauh itu membuat orang banyak tidak sabar. Membuat orang banyak ada keluhan. Ya. Ketika dia dalam kondisi terjepit, kondisi tertindas, kondisi dalam suasana yang tidak merupakan kebiasaannya, biasa cari makan gampang, biasa cari tempat istirahat gampang, di negeri orang, di kampung orang, gitu dia nggak tahu kemana cari makan, mana cari ini cari itu. Nah, itu makanya orang yang bepergian jauh seperti dia dalam keadaan disiksa, ya makanya dimudahkan oleh Allah. Kalau dia puasa boleh berbuka, kalau dia sholat yang 4 rakaat, dia boleh sholatnya 2 rakaat. Karena dia dalam kondisi yang tidak normal. Nah, ini membutuhkan kesabaran sampai mereka tiba di tujuan. Ya, baru dia akan tenang ketika dia tahu tujuannya semakin dekat, semakin dekat. Itu begitu. Nah, itulah penggambaran tulun nahar wa qisaruhu. Ya, malam, ya, panjangnya siang dan pendeknya siang seperti itu. Ya. Hatta yasilan nahar sayfan fi ba'dil buldan ila 17 sa'ah. Bahkan itu di musim panas di sebagian negeri dikatakan di sini ya, itu ada siang hari sampai 17 jam. Siang hari 17 jam. Wa yanqus al-lail hatta yasila 7 sa'at. Jadi betul-betul berkurang malam hari sampai tinggal hanya 7 jam. Kalau 17 jam siang, ya 7 jam malam harinya. Wa fi syita yanqus al-amr. Di musim panas, di musim dingin itu berubah keadaan. Fa yatulul lail wa yaqsurun nahar. Malam semakin panjang, siang semakin pendek. Ayatun min ayatillahil al-kauniyah. Inilah tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, ya. Tusyahid fi kulli sabah wa masa, yang kita bisa menyaksikan dan merasakannya kalau memandang dengan cermat di waktu pagi dan petang. Ya. Inilah para jemaah sekalian, ya, tafsir ayat surat Fatir yang ke-12, 13 dan 14, yang ke-13 14. Ini sebetulnya di ayat 14-nya tekanannya kepada sesembahan manusia yang lain, yaitu bentuk patung dan semacamnya, tidak bisa berbuat apa sebagaimana perbuatan Allah dalam menundukkan alam semesta, alam jagat raya yang luas untuk kemanfaatan manusia itu. Mereka nggak bisa membuat bahkan selaput kulit manusia seperti itu. Ya, selaput kulit manusia yang sangat tipis itu pun mereka tidak bisa membuatnya. Itu kalau di ayat yang lain, ya, kelemahan manusia itu, ya, kelemahan sembahan manusia di surat Al-Hajj, ya, boleh kita buka barangkali supaya lebih menguatkan keterangan ini, ya. Surat Al-Hajj ayat 70, bagian-bagian akhir itu. Ya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Ya. Ya, silakan dibuka kalau mau dilihat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'ulah. Dibuatkan sebuah perumpamaan untuk kita, maka perhatikan dengan baik perumpamaan yang Allah buat ini untuk menjadi bahan renungan.
dan kecermatan kita dalam berpikir. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu, apakah manusia, orang hebat, orang dianggap yang dewa gitu, atau yang dianggap berhala, patung, apapun, mereka adalah makhluk-makhluk yang lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ula. Mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat satupun. Tidak bisa membuat seekor lalat. Meskipun semua sesembahan itu berkumpul. Sembahan manusia di Indonesia, sembahan manusia di Barat, sembahan manusia di Arab, semua berkumpul. Tuhan-tuhan selain Allah itu kumpul. Itu semua tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat satupun. Bahkan wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an, jika lalat itu ngambil sesuatu dari milik mereka sedikit saja, la yastanfidhuhu minhu, mereka tidak bisa mengambil balik apa yang telah diambil oleh lalat itu dari dirinya. Ya. Dha'ufat talibu wal matlub. Itulah perumpamaan lemahnya orang yang beribadah kepada selain Allah dan lemahnya sesembahan yang diibadahi oleh kita selain Allah itu. Jadi sesembahan dan yang disembah dan yang menyembah, dua-duanya sama-sama lemahnya, nggak bisa berdaya apa-apa. Demikian barangkali para jemaah sekalian semua, keterangan ini mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang kebesarannya ini, dan buat kita juga menguatkan keimanan mudah-mudahan. Amin amin ya Rabb. Lakal hamdu wa lakas syukur anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah manfaat atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami ini, manfaat bagi penguatan keimanan kami, dan manfaat bagi luasnya ilmu pengetahuan dan wawasan kami dalam agama ini. Dan ajarkanlah kepada kami senantiasa apa-apa yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kami. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami senantiasa dan berikanlah kami pemahaman dari ilmu yang kami pelajari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian ya semuanya, wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.